Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asian Indrian Jika, NIM 201010053 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Suyadi SEMM dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di materi pertama ini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen. Definisi manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur manajemen terdiri menjadi 6. Yang pertama man atau sumber daya manusia. Unsur manajemen yang paling penting adalah sumber daya manusia. Yang kedua money atau uang. Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-harinya tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan sejumlah uang. Yang ketiga, material atau bahan baku. Ketersediaan bahan baku atau material sangat penting dalam proses produksi. Yang keempat, machines atau peralatan mesin. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Dengan adanya mesin, tingkat kesalahan manusia dapat diminimalisir. Yang kelima, metode. Dalam pengelolaan manajemen diperlukan metode yang baku. Yang terakhir, market atau pasar. Konsumen dan pasar di sini sangat penting dikarenakan adanya income yang didapat oleh suatu perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen terdiri menjadi 4. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang keempat accounting, yang keempat controlling. Planning adalah perencanaan suatu proses, merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Proses mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Dapat disesuaikan dengan tujuan, dapat disesuaikan dengan keterbatasan, dan dapat dikembangkan sesuai dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Yang kedua, organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya yang tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Wewenang atau authority terbagi menjadi 3. Yang pertama wewenang, yang kedua sentralis wewenang, dan yang ketiga desentralisasi. Yang pertama wewenang. Wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memerintah orang lain. Sentralis wewenang. Bila sebagian besar kekuasaan masih tetap dipegang oleh pemimpin. Dan yang terakhir, desentralisasi. Bila sebagian kecil kekuasaan dipegang oleh pemimpin, sedangkan sebagian besar kekuasaan didelegasikan kepada bawahan. Jenis-jenis wewenang terbagi menjadi 4. Yang pertama wewenang lini, yang kedua wewenang staf, yang ketiga wewenang fungsional, dan yang terakhir wewenang kewibawaan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis wewenang. Yang pertama, wewenang lini. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukan atas bawahannya langsung, yaitu atasan langsung memberikan wewenang kepada bawahan, wujudnya dalam wewenang perintah dan cerminan sebagai rantai penting yang diturunkan ke bawah melalui tingkat organisasi. Yang kedua, wewenang staf adalah
hak yang dipunyai oleh satu-satunya staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberikan rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia ini. Yang ketiga, wewenang fungsional adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satu satuan ini. Yang terakhir adalah wewenang kewibawaan. Sebagai salah satu konsep kepemimpinan, kewibawaan menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan kepemimpinan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain. Kewibawaan mempunyai peranan sebagai daya dorong bagi setiap pemimpin. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan format dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu bisnis organisasi atau perusahaan laba, yang kedua public organisasi atau sosial pelayanan. Bisnis organisasi atau perusahaan laba adalah suatu bentuk usaha organisasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan melalui operasionalnya dan hanya mementingkan kepentingan sendiri. Yang kedua adalah public organisasi atau sosial pelayanan. Sosial pelayanan adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. MSDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan-tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Adapun persamaan manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia adalah keduanya merupakan ilmu yang mengatur unsur manusia dalam satu organisasi agar mendukung terwujudnya tujuan. Perbedaan manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia adalah mengkaji secara makro, yaitu karyawan sebagai kekayaan aset, jadi harus dipelihara dengan baik. Secara mikro adalah karyawan sebagai faktor produksi, jadi harus dimanfaatkan secara produktif. Adapun komponen-komponen manajemen, yang pertama karyawan, kedua pengusaha, yang ketiga karyawan operasional, yang keempat karyawan manajerial, yang kelima manajemen lini, dan yang keenam manajer staf. Komponen manajemen terdiri dari 6. Yang pertama, karyawan. Karyawan adalah manusia yang menggunakan tenaga kerja atau kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya seperti pemberian kerja atau pengusaha atau majikan. Yang kedua, pengusaha. Pengusaha atau wirausaha adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Yang ketiga adalah karyawan operasional. Karyawan operasional adalah orang yang secara langsung harus mengerjakan sendiri pekerjaan sesuai dengan perintah atasannya. Yang keempat adalah karyawan manajerial. Karyawan manajerial adalah orang yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaan dan dikerjakan sesuai dengan perintah. Yang kelima adalah manajer lini. Adalah tingkatan manajer yang berada
paling rendah dalam suatu organisasi perusahaan. Yang keempat adalah manajer staf. Manajer staf adalah struktur di mana anggota staf atau karyawan dapat mencapai potensi penuh mereka dan dalam tugas pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Adapun metode pendekatan manajemen sumber daya manusia terdiri dari 3, yaitu pendekatan mekanis, pendekatan personalis, dan pendekatan sistem sosial. Pendekatan mekanis yaitu tenaga manusia yang dapat digantikan dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Penggantian tersebut berdasarkan pertimbangan efektivitas kemanusiaan, ekonomis, serta kemampuan yang lebih baik dan juga lebih besar. Yang kedua, pendekatan personalis adalah manajer yang bertugas untuk memberi pengarahan kepada bawahannya. Manajer juga bertindak seperti kepala keluarga kepada seluruh anggota keluarganya. Pendekatan sistem sosial adalah pendekatan makro di mana individu dipandang sebagai sebagian kecil dari keseluruhan sistem yang besar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.